Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat hadirin sekalian. Kembali lagi bersama saya Aisha Askia Sahel, bisa dipanggil dengan sebutan Aisyah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pendapat saya yang disertai dengan data-data kredibel terhadap topik penggunaan bahasa Indonesia, tepatnya dengan judul fleksibilitas, ketimpangan, dan tanggung jawab kolektif dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi lambang identitas dan alat pemersatu bangsa. Dalam negara dengan lebih dari 700 bahasa daerah, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan antar suku dan antara daerah yang memastikan bahwasanya seluruh warga negara dapat berinteraksi tanpa adanya hambatan linguistik. Namun, di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, muncul tantangan baru dalam penggunaan bahasa Indonesia. Fenomena mixing language atau campur kode, terutama antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kini semakin umum, khususnya di kalangan masyarakat perkotaan dan generasi muda. Ungkapan seperti, "aku lagi meeting dulu," atau "nanti aku update ya," terasa wajar dan bahkan dianggap lebih modern. Akan tetapi, situasi ini tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat di luar Pulau Jawa atau di daerah dengan akses terbatas terhadap globalisasi masih menggunakan bahasa Indonesia yang mereka pelajari secara formal di sekolah. Perbedaan konteks ini menciptakan kesenjangan dalam praktik berbahasa. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali mengapa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap dibutuhkan, bukan hanya sebagai norma kebahasaan, tetapi sebagai sarana untuk menjaga kesetaraan dan persatuan nasional. Menurut Profesor Hilmar Farid, Dirjen Kemendikbudristek, bahasa Indonesia lahir dari proses sejarah yang panjang dan juga rumit, bukan semata hasil dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Tepatnya sejak abad ke-7, bahasa Melayu sebagai akar dari bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca di Asia Tenggara, yang mana telah digunakan oleh kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Samudra Pasai untuk perdagangan serta diplomasi. Bahasa ini bersifat terbuka dan mudah menyerap unsur bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Persia, Cina, hingga Belanda yang sifatnya kemudian diwariskan kepada bahasa Indonesia modern. Selain itu, dijelaskan pula oleh Nadia Omara dalam video edukasinya yang berjudul Mengenal Asal-Usul Bahasa Indonesia. Perjalanan bahasa Indonesia diwarnai reformasi ejaan dari Van Ophuijsen tahun 1901, Suwandi tahun 1947, hingga ejaan yang disempurnakan tahun 1972 dan ejaan bahasa Indonesia yang digunakan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang adaptif dan dinamis, tetapi fleksibilitas ini perlu dijaga agar bahasa Indonesia tidak kehilangan fungsinya sebagai bahasa pemersatu bangsa. Yakni ketika terlalu banyak campur kode atau mixing code dan penyimpangan dari kaidah, bahasa Indonesia dapat kehilangan perannya sebagai bahasa nasional yang mampu dimengerti oleh seluruh warga Indonesia, termasuk mereka yang tidak terpapar pengaruh global. Penelitian oleh Moch Rahman dan Henry Abdul Qohar tahun 2024 dalam ranah Research Journal menunjukkan bahwa kemampuan bilingualisme semakin meluas di Indonesia. Masuknya istilah asing melalui teknologi dan media sosial menyebabkan banyak masyarakat menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam komunikasi sehari-hari. Kata-kata seperti deadline, update, atau meeting sering digunakan tanpa padanan Indonesia karena dianggap lebih efisien dan ekspresif. Bahkan, muncul bentuk baru seperti menginfluensi atau ngepost yang tidak sepenuhnya mengikuti kaidah bahasa Indonesia.
Fenomena ini memang memperkaya kosakata, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang kemurnian dan keterpahaman bahasa di tingkat nasional. Penting untuk diingat bahwa tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses dan paparan bahasa asing yang sama. Di banyak daerah, bahasa Indonesia masih diajarkan sebagai bahasa kedua secara formal di sekolah, sementara bahasa ibu mereka adalah bahasa daerah. Karena itu, menjaga bahasa Indonesia tetap sesuai kaidah bukan hanya soal kebakuan, tetapi juga soal keadilan linguistik, yakni supaya seluruh warga Indonesia tetap memiliki bahasa bersama yang dapat mereka pahami dengan setara. Menurut Boytri Rizky tahun 2021, masyarakat memiliki dua pandangan utama terhadap bahasa. Pertama, preskriptif, yaitu anggapan bahwa bahasa harus digunakan sesuai aturan resmi seperti KBBI dan WEBI. Kedua, deskriptif, yaitu pandangan bahwa bahasa itu benar selama dapat dipahami dan digunakan secara efektif. Dalam praktiknya, masyarakat perkotaan yang sering menggunakan bahasa campuran cenderung berpandangan deskriptif. Sementara itu, masyarakat di daerah yang mempelajari bahasa Indonesia secara formal cenderung berpegang pada nama preskriptif. Akibatnya, muncul kesenjangan dalam persepsi bahasa, yakni bentuk bahasa yang tidak baku sering dianggap lebih alami, sedangkan bahasa yang baku dianggap kaku. Masalah ini menjadi serius ketika perbedaan gaya berbahasa menimbulkan hambatan komunikasi antar daerah. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia harus tetap memiliki standar baku agar setiap warga dari Aceh hingga Papua dapat berkomunikasi dengan pemahaman yang sama. Fenomena campur kode tidak hanya mempengaruhi komunikasi, tetapi juga berdampak pada pendidikan dan kemampuan literasi. Menurut data Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022, kemampuan literasi siswa Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya penguasaan bahasa Indonesia formal, terutama dalam membaca dan menulis. Bagi masyarakat di luar Jawa yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, pembelajaran bahasa yang tidak konsisten dengan kaidah resmi dapat memperparah kesenjangan ini. Bahasa baku menjadi penting untuk menjaga kesetaraan akses terhadap pendidikan, informasi, dan peluang sosial di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus diajarkan bukan hanya sebagai kumpulan aturan tata bahasa, tetapi sebagai alat untuk berpikir, memahami, dan berinteraksi lintas budaya. Pendidikan bahasa Indonesia yang baik akan membantu memperkuat literasi nasional sekaligus menjaga fungsi sosial bahasa sebagai penghubung bangsa Indonesia. Menjaga bahasa Indonesia agar tetap berfungsi sebagai bahasa pemersatu tidak berarti menolak perubahan. Yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan antara fleksibilitas dan ketepatan kaidah. Pemerintah melalui lembaga seperti Badan Bahasa perlu memperkuat program pembinaan dan penyuluhan bahasa yang kontekstual, menarik, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Program seperti BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dapat dijadikan contoh bagaimana bahasa Indonesia diajarkan secara komunikatif tetapi tetap berkaidah. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan bentuk kekakuan, melainkan penghormatan terhadap identitas nasional. Menurut saya, penggunaan bahasa campuran tidak perlu dilarang selama penutur memahami konteks situasinya. Yang penting adalah bahwa setiap warga Indonesia mampu beralih ke bahasa baku ketika berada di konteks formal, seperti pendidikan, pemerintahan, atau komunikasi lintas daerah, supaya bahasa Indonesia tetap hidup, modern, dan inklusif. Dengan demikian, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan
bukan sekadar persoalan kebahasaan, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menjaga persatuan nasional. Karena pada akhirnya bahasa yang baik bukan hal yang indah terdengar, tetapi yang mampu menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia dalam satu pemahaman yang sama.